Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini ya, kita bakal coba bahas PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah, jadi ini kita ambil dari highlights ya, first half 2020 highlights dari si LSIP. Ini kira-kira perusahaannya kayak gimana sih, ya kan? Ternyata kalau misalnya kita lihat, LSIP ini ternyata adalah perusahaan CPO ya, perusahaan CPO. Jadi 93,6% pendapatannya itu berasal dari palm products. Sekitar 4,4% berasal dari yang namanya karet. Nah, porsi karet ini menurun ya dari tahun 2019 first half itu 4,9%. Sekarang jadi 4,4%. Ya, peningkatan palm products cukup lumayan dari 91,9 menjadi 93,6. Dan kita bisa lihat sendiri dari volumenya sebenarnya menurun ya CPO-nya dari 185.000 metric ton menjadi 156.536. Kenapa bisa seperti ini ya kan? Karena harga CPO dunia itu di tahun 2020 itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Ya, jadi harganya cenderung naik. Sekarang bahkan udah di kisaran 3.000-an per metric ton ya. Kalau misalnya kita lihat websitenya MPOC. Lalu kalau misalnya kita lihat si LSIP ini, total planted areanya itu sekitar 155.000 hektar. Ya, 155.000 hektar yang udah dewasa, mature, itu sekitar 85.629 hektar. Sementara yang immature itu 9.416 hektar. Nah, untuk karet sendiri itu masih sedikit meningkat ya jumlah hektarnya yang plantednya dari 15.945 menjadi 16.098. Nah, terus juga si LSIP ini ada yang namanya cocoa ya, coklat dan juga teh sekitar 4.093 hektar. Tapi kecil banget dan perusahaan LSIP ini bisa kita katakan bahwa ini adalah perusahaan CPO. Ya, perusahaan CPO. Seperti apa perusahaannya, kinerjanya? Nah, jadi kalau misalnya kita lihat LSIP ini dimiliki oleh PT Salim Infomas Pratama Tbk. Jadi kode sahamnya SIMP ya, pemiliknya. Ini memiliki 59,48%. Presiden komisarisnya Pak Mulyonoto dan juga presiden direkturnya Pak Beni. Nah, jadi kalau misalnya kita mau lihat kinerjanya, kita bakal lihat secara tahunannya terlebih dahulu ya. Dari tahunannya, ini dari 2014 ke tahun 2019, ini cenderung fluktuatif ya, sempat 4,7 triliun, sempat turun ke 3,8 tapi naik lagi di tahun 2017 jadi 4,7, tahun 2019 turun lagi 3,7. Jadi fluktuatif, benar-benar mengikuti pergerakan harga saham CPO-nya. Nah, laba bersihnya juga kita perhatikan. Labanya ini cenderung turun ya dari 917 miliar sekarang udah 253 miliar di tahun 2019. Jadi cenderung menurun. Lalu kita akan melihat secara cash flow-nya. Nah, cash flow statement-nya sebenarnya boleh dikatakan cukup sehat ya. Karena positif terus, 1,5 triliun, 800 miliar. Ya, dan dia bisa membiayai yang namanya aktivitas investasi dan juga pendanaan. Ya, jadi ini masih oke banget. Nah, kalau aktivitas pendanaan kita bisa lihat di sini perusahaan ini membagikan dividen ya, cukup rajin. Walaupun cenderung turun, tapi kan memang labanya turun ya. Jadi masih oke lah. Lalu kita bakal lihat kinerja terakhirnya si LSIP di kuartal 3-nya belum keluar ya. Jadi kita bakal pakai kuartal 2 2020. Nah, ini kalau misalnya kita bandingkan kuartal 2 2020-nya cenderung mengalami penurunan. Jadi 756 miliar. Labanya 11 miliar dari yang sebelumnya bisa 81, 201 miliar per kuartal. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan kuartal 2 2019, tentu udah jauh lebih baik ya. Karena di kuartal 2 2019 itu rugi 28 miliar. Oke, kita bakal lihat secara interim year to date.
Kalau kita bandingkan 6 bulan dan 6 bulan, sebenarnya pendapatannya turunnya nggak gitu banyak, dari 1,5 triliun ya 1,5 triliun juga. Nah, cuman labanya ini yang meningkat 8 kali lipat ya, dari 10 miliar menjadi 92 miliar. Jadi ini cukup oke karena memang ada pemulihan harga CPO, dan di kuartal 3, kuartal 4 itu harga CPO naik lebih tinggi lagi. Jadi kinerja LSIP harusnya bisa lebih bagus dibandingkan dengan kuartal 2 2020. Kalau misalnya kita mau lihat dari sisi price to book value ratio, sebenarnya LSIP ini kita bakal lihat sendiri, harga sahamnya itu lagi di bawah ya, di PBV 0,9. Dalam 10 tahun terakhir dia sempat mencapai 4, tapi sebentar aja ya. Dia paling banyak itu di 1,5 dan 2. Ya, jadi ada potensi kenaikan hingga PBV 1,5 sampai 2 kali PBV. Ya, ini dari harga sekarang 1135. Jadi ada potensi kenaikan. Kalau misalnya kita lihat dari grafik ini ya, itu sekitar 40% bahkan sampai 70%. Jadi semoga video kali ini bermanfaat tentang LSIP. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya, selamat berinvestasi.